Pencemaran air laut di pesisir Gresik Utara menjadi perhatian serius karena dampak aktivitas industri, pertambangan, dan pembuangan limbah domestik yang menurunkan kualitas air. Limbah industri sering mengandung zat berbahaya termasuk logam berat yang dapat merusak ekosistem laut. Pencemaran ini tidak hanya mengancam kehidupan biota laut, tetapi juga berisiko bagi kesehatan masyarakat pesisir. Logam berat seperti timbal sering ditemukan di perairan laut. Timbal memiliki efek toksik bagi biota laut dan kesehatan manusia. Logam ini dapat terakumulasi dalam jaringan hewan laut, mengganggu fungsi fisiologis, dan menyebabkan kematian pada spesies yang terpapar. Kerang hijau Pernaviritis adalah komoditas penting bagi masyarakat pesisir, terutama di Desa Ngimbo, Kecamatan Ujung Pangkah, dan rentan terhadap akumulasi logam berat seperti timbal. Kerang yang terkontaminasi timbal dapat mengalami gangguan pertumbuhan, penurunan reproduksi, dan risiko kematian yang lebih tinggi. Paparan timbal juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan terang, peningkatan kerentanan mereka terhadap penyakit. Dampak pencemaran timbal tidak hanya mengaruhi ekosistem laut, tetapi juga kesehatan manusia. Logam berat ini dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui konsumsi kerang hijau yang terkontaminasi. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengelola kualitas air guna melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut. Pengelolaan kualitas air laut dapat dilakukan melalui bioremediasi, yaitu proses yang menggunakan makhluk hidup untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminan dari air dan tanah. Bioremediasi terbukti efektif dan ramah lingkungan dalam memperbaiki kualitas air yang tercemar, terutama dari logam berat dan bahan organik berbahaya. Halicrona oculata adalah spesies spons laut yang biasa ditemukan di perairan tropis dan dikenal karena kemampuan filtrasinya yang sangat tinggi. Spons ini dapat berfungsi sebagai agen bioremediasi yang efektif. Halicrona oculata dapat menyaring partikel organik dan nutrien dari air, serta mengakumulasi logam berat dalam konsentrasi rendah. Dengan demikian, spesies ini berpotensi meningkatkan kualitas air di sekitar keramba kerang hijau, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mendukung pertumbuhan kerang. Oleh karena itu, saya Hizbullah Rafi Alami Dan saya Fajrina Cita Ramadhani. Kami dari SMP Muhammadiyah 13 Sama School dengan bangga mempersembahkan pemanfaatan Halicrona oculata sebagai bioremediasi air laut pada keramba kerang hijau. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh Halicrona oculata sebagai agen bioremediasi air laut pada keramba kerang hijau? 2. Bagaimana efektivitas Halicrona oculata sebagai agen bioremediasi air laut pada keramba kerang hijau? Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengkaji penggunaan Halicrona oculata sebagai agen bioremediasi air laut pada keramba kerang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas Halicrona oculata sebagai agen bioremediasi air laut pada keramba kerang hijau. Penelitian dilakukan di Laboratorium Sains SMP Muhammadiyah 13 menggunakan akuarium yang akan mensimulasikan lingkungan keramba kerang hijau. Sedangkan pengujian kualitas air dilakukan di Laboratorium Kimia dan Sanitasi Mandiri di Desa Dalegan, Kecamatan Pancang. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan untuk mengamati perubahan air. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yakni yang pertama, akuarium, kedua, aerator, yang ketiga, lampu Erlenmeyer, dan yang terakhir, peralatan uji parameter kualitas air disediakan oleh Laboratorium Kimia dan Sanitasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama, menyiapkan 2 akuarium dengan kondisi lingkungan yang seragam. Akuarium pertama atau perlakuan akan diberi Halicrona oculata, sementara akuarium yang kedua atau kontrol tidak diberikan Halicrona oculata. Kemudian memasukkan kerang hijau dalam jumlah yang sama. Selanjutnya mengambil sampel air secara berkala setiap minggu selama periode 1 bulan. Dan yang terakhir, mengirimkan sampel air ke laboratorium di Desa Dalegan untuk pengujian kualitas yang meliputi 1. DO, disulfide oksigen, yang kedua konsentrasi nitrat, fosfat, amonia, pH dan salinitas, dan kandungan logam berat. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis perubahan kadar DO, nitrat,
fosfat, amonia, pH, dan parameter lainnya. Data ini akan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas Halichona oculata dalam meningkatkan kualitas air pada keramba kerang hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada akuarium perlakuan kadar oksigen terlarut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, akuarium kontrol hanya menunjukkan sedikit peningkatan. Keberadaan Halichona oculata ini berperan dalam meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air melalui proses filtrasi dan pernapasan. Konsentrasi parameter nitrat, fosfat, dan amonia cenderung mengalami penurunan yang lebih signifikan pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Proses bioremediasi yang dilakukan oleh Halichona oculata didukung oleh kemampuannya untuk menyerap senyawa organik dan anorganik. Proses filtrasi dan metabolisme dapat berfungsi sebagai pengatur konsentrasi nitrat dan fosfat dalam perairan. Juga dapat mengurangi akumulasi amonia dengan memproses partikel organik yang mengandung nitrogen dan memfasilitasi proses nitrifikasi. Stabilitas pH dan salinitas pada kelompok perlakuan juga menunjukkan peran spons laut dalam mempertahankan keseimbangan kimiawi air. Spons ini berkontribusi terhadap homogenisasi salinitas di sekitarnya, membantu menjaga keseimbangan antara salinitas dan kualitas air. Penurunan konsentrasi logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri lebih signifikan pada akuarium perlakuan. Struktur tubuh spons ini memiliki spikula yang membantu dalam menangkap partikel logam dan senyawa kimia lainnya yang memungkinkan mereka menangkap berbagai jenis polutan termasuk logam berat. Pemanfaatan Halichona oculata sebagai agen bioremediasi memiliki dampak positif terhadap ekosistem perairan, terutama dalam mengurangi akumulasi logam berat. Efektivitas Halichona oculata dalam menyerap logam berat dapat mengurangi risiko bioakumulasi logam dalam rantai makanan yang pada akhirnya akan menurunkan dampak toksisitas pada manusia yang mengkonsumsi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, akuarium perlakuan menunjukkan peningkatan kadar DO yang lebih signifikan dibandingkan dengan akuarium kontrol. Yang kedua, konsentrasi nitrat, fosfat, dan amonia mengalami penurunan yang signifikan dalam akuarium perlakuan. Yang ketiga, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan spons juga berkontribusi pada stabilitas pH dan salinitas di dalam air. Dan yang keempat, Halichona oculata juga efektif dalam menyerap logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Halichona oculata dapat berperan signifikan sebagai agen bioremediasi, membantu menurunkan kadar polutan serta meningkatkan kualitas air pada keramba kerang hijau. Saran untuk penelitian ini adalah yang pertama, diperlukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mengamati efek jangka panjang dari Halichona oculata terhadap kualitas air. Yang kedua, perlunya mengkaji pengaruh Halichona oculata dalam kondisi lingkungan yang berbeda atau di laut secara langsung. Air jernih jadi harapan, spons yang cerdas menambah daya. Di laut tropis jadi andalan, mendukung kerang hijau tumbuh ceria.